Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya izin untuk melanjutkan pembahasan Tazwidul Ramadan, persiapan menyambut bulan suci Ramadan, pada pembahasan sholat. Ya, di video sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya apa? Suatu amalan yang sangat layak untuk kita persiapkan dan kita perhatikan dan kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan mulai hari ini adalah sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, karena nanti di bulan Ramadan ada suatu sholat sunnah yang begitu luar biasa dianjurkan, yaitu sholat taraweh, ya, yang merupakan bagian daripada qiyamul lail atau sholat malam. Nah, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, akan tetapi yang harus kita ingat, nilai daripada sholat itu adalah khusyuknya. Oleh karena itu tidak bernilai suatu sholat yang dilakukan oleh seorang hamba bila dia melakukannya tidak dengan khusyuk. Nah, pertanyaannya, apakah khusyuk itu? Baik, para ulama mengatakan sholat khusyuk itu adalah sholatul lati yusallihal amdu wa qalbuhu ma'allakun billahi azza wa jalla. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan oleh seorang hamba dan hati hamba tersebut ketika melakukan sholat itu benar-benar tergantung dengan Allah, benar-benar terpaut dengan Allah, benar-benar connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakirun lahu 'ala dawam. Dari mulai awal sholat sampai akhir sholat dia terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. La yaghfiru anhu bihal. Tidak ada sedetik pun dalam gerakan sholat yang dia lalai dari Allah. Dzakirun lahu 'ala dawam. Dia benar-benar terus terhubung, terkoneksi, teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yaghfilu anhu bihal. Tidak ada satu pun detik dalam salatnya yang membuat dia lengah dari Allah Subhanahu wa taala. La an takuna arkanuhu masghulatun bis salat wa qalbuhu ghafilan lahiyan an dzikrillah. Jangan sampai jasadnya melakukan gerakan ritual sholat sedangkan hatinya lalai dan kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah definisi sholat khusyuk menurut sebagian para ulama. Ini sangat menarik, ya. Nah, oleh karena itu mari kita kita praktekkan, ya. Kita berusaha untuk mencapai pada definisi khusyuk ini. Sholatul lati yusallihal abdu wa qalbuhu ma'allakun billahi azza wa jalla. Salat yang kita lakukan sedangkan hati kita benar-benar terpaut, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang ulama, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, beliau memberikan suatu tips bagaimana sholat yang kita lakukan, baik itu sholat wajib maupun sunnah, itu nanti berhasil mencapai makom khusyuk, ya. Beliau mengatakan apabila kita ingin sholat, ya, sholat yang khusyuk itu adalah innama yahsulu, yaitu caranya adalah biman farragha qalbahu laha, yaitu dengan mengosongkan hati kita saat kita sholat, yaitu dengan farragha qalbahu laha, yaitu dengan mencurahkan semua hati kita untuk sholat itu, ya. Jadi sekali lagi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau memberikan suatu tip bagaimana kita bisa mencapai makom khusyuk dalam sholat, ya. Yang pertama beliau mengatakan apa? Innama yahsulu biman farragha qalbahu laha, ya. Sholat khusyuk itu akan Allah berikan, akan Allah anugerahkan pada seorang yang farragha qalbahu laha, yang mencurahkan hatinya sepenuhnya untuk sholat. Washtaghala biha amma adaha, dan benar-benar menyibukkan lahir dan batinnya untuk sholat tersebut, sehingga tidak ada satupun bagian tubuhnya yang disibukkan dengan selain sholat. Washtaghala biha amma adaha, benar-benar seluruh tubuhnya, lahir batinnya disibukkan dalam sholat tersebut. Wa atharaha amma adaha, ya, dan dia benar-benar mendahulukan, memprioritaskan, ya, mementingkan sholat di atas segala-galanya, sehingga ketika kita sudah sholat, Allahu Akbar, ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, takbir yang menandai haramnya kita melakukan segala sesuatu selain sholat, dan mestinya ini kita fahami lahir dan batin, ya. Haram melakukan gerakan selain sholat dan haram memikirkan segala sesuatu selain sholat. Oleh karena itu, kalau kita ini dalam sholat benar-benar sholat kita ini khusyuk, ya, mencapai makom khusyuk, maka apa? Sholat itu akan terasa nikmat.
Ya, sebagaimana beliau juga mengatakan, maka dengan sholat seperti ini, kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, maka seorang akan mendapatkan begitu kenyamanan dalam sholat, bahkan sholat itu akan menjadi qurratu ainin, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan dan kesenangan dalam hatiku dalam sholat. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada satu kisah di Mesir, ya, seorang pemuda yang sholat malam. Ya, kita tahu sholat di Mesir itu begitu panjang. Pemuda ini ketika sholat bersama masyarakat Mesir, ya, dan di sampingnya ada seorang kakek yang sudah tua, ya, sholat malam itu berjalan begitu lama sampai beberapa jam. Dia sudah mulai capek dan sebagainya, tapi dia rasa di sampingnya itu seorang kakek yang begitu tenang dan khusyuk mengikuti sholat itu sampai selesai. Maka selesai sholat malam yang begitu panjang yang melelahkan bagi seorang pemuda ini memberanikan diri untuk bertanya pada sang kakek yang ada di sebelahnya, wahai kakek, kenapa aku rasakan engkau begitu tenang dalam sholat malam yang begitu panjang ini? Maka beliau mengatakan, wahai pemuda, aku melihatmu kamu sholat dengan kekuatan fisikmu, tapi aku sholat dengan kekuatan jiwa dan batinku. Itulah kekhusyuan dalam sholat, membuat sholat yang menjadi suatu beban menjadi suatu kenikmatan. Moga-moga kita bisa meraihnya dan menikmati sholat-sholat yang akan kita lakukan baik hari ini terlebih nanti di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh kenikmatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.